Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Umar, mahasiswi IAIN Sultan Amai Gorontalo, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 1D. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Epistemologi. Penulis M. Fazrul. Epistemologi juga disebut teori pengetahuan. Secara etimologi, istilah epistemologi ini berasal dari kata Yunani episteme berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya pengetahuan. Epistemologi menurut beberapa para ahli, William S. Hakian dan Mabel Lewis Hakian berpendapat bahwa epistemologi ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, apakah sumber-sumber pengetahuan, apakah hakikat jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan, dan sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia. Menurut Musa Asy'ari, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu, dan ilmu sebagai proses adalah usaha yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu objek kajian ilmu. P. Hardono Hadi menyatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skope pengetahuan, pengadaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan menurut Dewi Hamyan, epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar dan pengadaian, serta secara umum, hal itu dapat diadaikan sebagai penegasan bahwa orang memiliki pengetahuan. Ruang lingkup epistemologi. Menurut M. Arifin, ruang lingkup epistemologi itu ada hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Sedangkan menurut Mudlor Ahmad, ruang lingkup epistemologi itu ada hakikat, unsur, macam, tumpuan, bata, dan sasaran pengetahuan. Objek epistemologis. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, objek epistemologis berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi untuk menghantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap pengantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran tidak jadi terarah sama sekali. Tujuan epistemologis. Menurut Jacques Martin mengatakan, tujuan epistemologis bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologis bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendatipun keadaan ini tidak bisa dihindari. Akan tetapi, yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologis adalah lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Landasan epistemologis itu ada metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu
dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah ini merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metode ilmiah merupakan penentu layak tidaknya pengetahuan menjadi ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan. Hakikat epistemologis. Epistemologi pada hakikatnya merupakan yang objek pembahasannya sangat detail dan pelik. Epistemologi atau teori mengenai ilmu pengetahuan itu adalah inti sentral setiap pandangan dunia. Epistemologi, keilmuan pada hakikatnya, merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Epistemologi pada hakikatnya bisa dijadikan sebagai penyaring atau filter terhadap objek-objek pengetahuan. Epistemologi ini juga pada hakikatnya bisa menentukan cara dan arah berpikir manusia. Epistemologi adalah usaha untuk menafsir dan membuktikan keyakinan bahwa kita mengetahuan kenyataan yang lain dari diri sendiri. Jika metode ilmiah sebagai hakikat epistemologi, maka menimbulkan pemahaman bahwa di satu sisi terjadi kerancuan terhadap antara hakikat dan landasan dari epistemologi yang sama-sama berupa metode ilmiah atau gabungan rasionalisme dengan empirisme atau deduktif dengan induktif. Dan di sisi lain, berarti hakikat epistemologis itu bertumbuh pada landasannya, karena lebih mencerminkan esensi dari epistemologi. Dua macam pemahaman ini merupakan sinyalemen bahwa epistemologi itu memang rumit sekali, sehingga selalu membutuhkan kajian-kajian yang dilakukan secara berkesinambungan dan serius. Pengaruh epistemologi. Epistemologi dapat memberikan pegayaan gambaran proses terbentuknya pengetahuan ilmiah. Akhirnya, epistemologi bisa menentukan cara kerja ilmiah yang paling efektif dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang kebenarannya terandalkan. Epistemologi juga membekali daya kritik yang tinggi terhadap konsep-konsep atau teori-teori yang ada. Secara global, epistemologi ini berpengaruh pada peradaban manusia, sehingga dibentuk teori pengetahuan. Epistemologislah yang menentukan kemajuan sains dan teknologi. Wujud sains dan teknologi yang maju di suatu negara, karena didukung oleh penguasaan dan bahkan pengembangan epistemologi. Tidak ada bangsa yang pandai merekayasa fenomena alam, sehingga kemajuan sains dan teknologi tanpa didukung oleh kemajuan epistemologi. Berdasarkan pada manfaat epistemologi dalam mempengaruhi kemajuan ilmiah maupun peradaban tersebut, maka epistemologi bukan hal mungkin, melainkan mutlak perlu dikuasai. Baiklah, itulah video saya mengenai artikel epistemologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.